Yesus menyembuhkan orang sakit busung air tanpa meminta Yesus untuk menyembuhkan terlebih dahulu. Yesus berinisiatif untuk datang menyembuhkan orang ini walaupun di hari Sabat. Kata memegang diambil dari kata Yunani epilanomenos, artinya ia memeluk. Tanpa rasa jijik, Yesus memeluk orang ini. Sering kita berpikir bahwa kalau kita minta, artinya berdoa, minta sembuh, baru diberi kesembuhan. Itu pikiran kita. Kalau saya minta sembuh, baru dikasih kesembuhan sama Tuhan. Ternyata melalui perikop ini, saudara, Tuhan mau memperbaiki pikiran kita yang sering keliru. Tidak selalu inisiatif sembuh itu datang dari kita, datang dari manusia, tidak selalu. Dalam Lukas 14 ayat 1-6 ini, justru Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang memulai. Apakah kita sudah paham? Tidak selalu dari manusia yang minta. Tuhan bisa saja berinisiatif untuk memberikannya. Semoga saja Roh-Nya menerangi akal budi kita dan pengertian kita. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus itu Tuhan kita, Maha Kuasa dan benar. Hidup kita sukacita karena kasih-Nya besar. Sungguh indah nama Yesus, tiada pernah bercela. Tiap orang harus tahu, hanya Dia penebus. Saat teduh kita pada hari ini dari Lukas 14 ayat 1-6. Sabda Tuhan berkata demikian. Ayat pertama, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan sesama. Ayat 2, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ayat ketiga, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, katanya, bolehkankah penyembuhan orang pada hari Sabat atau tidak? Ayat keempat, mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Ayat kelima, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Ayat 6, mereka tidak sanggup membantahnya. Kalau sudah ngomong Sabat, maka yang dipahami secara umum adalah berhenti total, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun.
Menyembuhkan itu termasuk bekerja. Sehingga kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang busung air pada hari Sabat, maka pandangan zaman itu Tuhan melanggar hari Sabat. Tuhan melanggar tradisi Sabat. Sekedar perbandingan saja saudara, bahwa satu sisi orang Farisi secara ketat berhenti untuk bekerja pada hari Sabat dan tidak bersedia menolong orang kalaupun orang itu lagi kesusahan atau butuh ditolong. Tetapi dalam Lukas 13 ayat 15 dicatat begini saudara. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah itu kan juga bekerja saudara. Artinya aturan Sabat itu tidak berlaku kalau mereka bawa piaraan mereka, bawa untuk minum atau makan. Tetapi aturan Sabat itu mengikat jika terhadap manusia. Aturan ini diotak-atik berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Ini yang Tuhan mau reformasi. Ada yang salah. Karena itu sebelum bertindak, Tuhan memulai dengan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikatakan begini. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ternyata di ayat 4 dituliskan begini saudara. Mereka itu diam semuanya. Apa artinya? Apakah diam itu emas? Tidak selalu saudara. Tidak selalu diam itu emas. Diam di sini tidak memberikan jawaban. Sebab memang ada niat jahat di hati mereka. Mereka ini orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini selalu berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan supaya didapatkan kesalahan untuk menjatuhkan sebuah hukuman. Ada ahli Alkitab yang mengatakan bahwa orang yang sakit busung air ini adalah umpan yang sengaja dipasang oleh mereka-mereka itu. Mengapa? Sebab pada zaman itu tidak mungkin orang biasa, rakyat jelata bisa masuk dalam satu perjamuan, apalagi yang mengundang ini adalah pemimpin orang Farisi. Tidak mungkin orang bisa masuk. Tidak mungkin rakyat jelata bisa masuk. Karena itu nggak heran kalau yang hadir tadi yang dalam perjamuan ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena yang mengundang adalah pemimpin mereka. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini melalui penyembuhan orang yang busung air? Apakah Tuhan hanya mau menunjukkan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan? Jawabannya tentu tidak, saudara. Di balik penyembuhan yang Tuhan lakukan, Tuhan mau memperbaiki pandangan yang salah mengenai Sabat. Jadi bukan semata-mata mau menyembuhkan saja. Salah kalau misinya hanya menyembuhkan. Ada misi reformasi ajaran yang Tuhan mau kerjakan. Dan di misi reformasi itu tidak lepas dari belas kasihan Kristus kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak berdaya. Untuk mengerjakan reformasi mengenai ajaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan belas kasihan kepada sesama manusia. Yang pertama, reformasi ajaran mengenai hari Sabat. Tradisi yang salah, kalau terus-menerus dilakukan dan tidak ada yang berani untuk mempertanyakan atau mendiskusikan ajaran yang salah itu, bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini bahaya. Dan ini terjadi di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Lalu datanglah Tuhan Yesus yang memang berasal dari Allah, mau mereformasi dan mengembalikan ajaran sesuai dengan maksud kerajaan Allah. Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat disediakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya? Dalam terjemahan lainnya, tetapi hari Sabat diajarkan untuk kepentingan manusia, bukannya manusia untuk kepentingan Sabat. Sabat itu ditetapkan untuk kepentingan manusia. Manusia tidak dijadikan untuk dikuasai hari Sabat. Jadi sekarang kita tahu
bahwa Sabat ditetapkan untuk kepentingan manusia. Tidak boleh dibolak-balik. Karena itu Tuhan tidak melanggar hari Sabat yang ditetapkan Allah. Sebab Tuhan meletakkan kepentingan manusia di atas hari Sabat. Lalu yang kedua, situasi dan kondisi yang disetting untuk menjebak Tuhan, pada akhirnya Tuhan pakai jebakan itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kata-kata mengamat-amati di ayat 1. Yang dicatat begini saudara, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Kata mengamat-amati itu dalam istilah Yunani pareterounto. Artinya mengamat-amati dengan cermat dengan tujuan menjebak. Nah ini saudara, bukan mengamat-amati karena tertarik. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Jawabannya, Yesus tahu, bahkan sangat tahu, sebab Dia Maha tahu. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia sejati, dan Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang yang busung air itu, sebab melalui penyembuhan itu Tuhan mengerjakan reformasi ajaran mengenai Sabat yang benar. Seharusnya lah kita juga memandang demikian. Pada saat Tuhan berkenan menyembuhkan kita, walau kita tidak berinisiatif untuk memintanya, maka ingatlah, kesembuhan saudara bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang lebih penting, yang lebih besar lagi. Syukurilah itu dan selalulah terlibat dalam pekerjaan Allah. Yang ketiga, reformasi ajaran tentang Sabat tidak meninggalkan belas kasihan kepada orang yang patut diberi belas kasihan. Ini satu kesatuan, ini satu paket. Dalam pelayanan kita harus memandang demikian. Dalam melaksanakan reformasi mengenai ajaran tentang Sabat, Tuhan tidak memilih mana yang harus didulukan. Tetapi keduanya dapat dilaksanakan bersamaan tanpa mengabaikan satu dengan yang lain. Bila orang Farisi mengutamakan ajaran Sabat dan mengabaikan belas kasihan kepada manusia, Tuhan tidak mengikuti pola seperti itu. Tuhan tidak mengikuti kebiasaan seperti itu. Karena kebiasaan itu salah. Kebiasaan yang salah harus berani direformasi. Belas kasihan diberikan, reformasi juga bisa dikerjakan. Hikmat Allah itu seperti itu. Mari kita taruh dalam pikiran kita, akal budi kita, cara Allah mengerjakan misi kerajaan Allah di dunia ini. Belas kasihan terhadap sesama adalah sarana paling efektif untuk mengerjakan reformasi. Yang keempat, Tuhan merespon jebakan itu dengan menunjukkan kontradiksi dalam mereka sendiri. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu punya standar ganda. Kalau untuk orang miskin, orang berpenyakitan, Sabat yang lebih utama. Tapi kalau hewan peliharaan mereka yang dalam masalah, maka hewan peliharaan mereka yang lebih utama. Matius 12 ayat 11-12 mencatat begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Rupanya yang punya standar ganda ini bukan hanya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman dulu. Zaman sekarang pun orang Kristen banyak menerapkan standar ganda. Untuk yang satu, ketat pelaksanaan aturannya dan mengabaikan belas kasihan. Pokoknya aturan. Belas kasihan hilang. Tetapi untuk yang lain longgar. Lah ini standar ganda namanya. Longgar pelaksanaan aturannya. Kenapa? Oh, kalau dia perlu dikasihani. Lah ini saudara, tidak boleh demikian kita seperti itu. Harus sama punya hati yang belas kasihan kepada sesama. Semoga kita semua, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tanpa memandang muka. Reformasi harus terus dikerjakan, tetapi belas kasihan tidak boleh ditinggalkan. Yang kelima, mereka tidak sanggup membantahnya. Bukan berarti mereka ngaku percaya. Itu dicatat di bagian akhir, saudara. Diam itu juga berbahaya loh, saudara.
Sebab dalam diamnya mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini nyusun strategi baru untuk jebakan selanjutnya. Dan yang mengatur siasat jebak-menjebak itu bukan orang yang tidak beragama, bukan orang yang tidak ngerti firman. Ini orang Farisi, paham firman, paham Taurat. Bahkan ada ahli-ahli Tauratnya. Mereka adalah tokoh agama, tapi terjadi demikian. Memakai aturan agama untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk benar-benar memastikan bahwa saudara dan saya ikut Tuhan Yesus saja, jadi muridnya, terlibat dalam misi kerajaannya. Segala hal yang kita lakukan untuk kepentingan kerajaan surga, pastikan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk Aurel Libran. Semoga saja Roh Allah membukakan mata hatimu untuk melihat sekaligus menikmati kemurahan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur bahwasanya Engkau menciptakan segala sesuatu dengan firman dan memperbarui ciptaanmu kembali dengan firman pula. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, dengan sadar kami menyerahkan diri kami untuk diperbarui oleh firman-Mu. Tolonglah kami untuk memperhatikan dengan seksama agar kami dapat menikmati pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mendoakan untuk Aurel Libran yang hari ini berulang tahun. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan menganugerahkan kemurahan Allah, sehingga di masa muda Aurel sudah berjumpa dengan Kristus Tuhannya dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya Engkau menempatkan Aurel dalam komunitas orang-orang yang menghormati Tuhan Allahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.